Haleluya. Dengan apakah akan kita balas segala kebaikan Tuhan? Dia yang sudah menolong kita, Dia yang sudah menjadi keselamatan kita. Dan biarlah ada satu pujian yang lama lagi, yang biar hari kita berdoa, pujian ini boleh mendorong kita, mempersiapkan hati kita untuk menjadi saksi Dia. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan sebagai laskar. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Inilah yang kita ingat. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Haleluya. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, atas segala pemeliharaan-Mu Tuhan dalam hidupan kami. Atas setiap hari-hari yang sudah kami lewati, dengan begitu besarnya kasih Tuhan yang kami alami setiap harinya ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas segala pertolongan Tuhan dalam hidupan kami. Biarlah pagi hari ini adalah bentuk ucapan syukur kami yang membawa hidup kami, hati kami di hadapan Tuhan untuk kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang kami sembah Tuhan. Engkau adalah Allah yang layak ditinggikan. Jaya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Kami mau bersyukur Tuhan, bersujud kepada Engkau. Engkau adalah Yesus yang kami sembah Tuhan. Sama-sama katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Oh, ampuniku atas dosa. Kami akan bersujud Tuhan di hadapan Tuhan, di mana Engkau adalah Tuhan kami yang layak kami sembah. Sungguh Engkau ku sembah. Kau yang terindah,
pulihkan setiap hati kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang kami sembah. Bapa mulia seumur hidupku. Engkau ku sembah. Dengan darahmu Engkau ku sembah. Ya Tuhan, seumur hidupku. Katakan Engkau ku sembah Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darahmu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembahmu seumur hidupku, menyembahmu seumur hidupku. Ku mau menyembahmu. Katakan sekali lagi, seumur hidupku. Oh, seumur hidupku. Ku mau menyembahmu. Ya Tuhan, biarlah seumur hidup kami ya Bapa, kami boleh menyembah Engkau Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Biarlah melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan dari saat ini Tuhan sampai Engkau datang untuk kedua kalinya ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyembah Tuhan dan memuji dan bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Mari semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Boleh sekali lagi kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Ya. Mari kita bersuka cita. Hari ini adalah harinya Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Yeah. Oh, oh. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hey. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Yes Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama kita lambaikan tangan kita. Bersuka ya, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, amin. Mari bersuka citalah atas kemurahan Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam, sama-sama mau kita katakan yeah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Seberapa banyak yang dari kita pagi hari ini merasakan Tuhan kita baik, amin. Haleluya. Sebab itu
Kita mari bersuka atas hidup Tuhan yang memulihkan hidup kita. Haleluya. Oh, oh, oh. Jemaat semua sama-sama katakan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, tetap bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Ya Tuhan. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Tetap memuji nama Tuhan, amin. Haleluya, kasih setianya selalu besar bagi setiap kita. Haleluya. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Katakan sama-sama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Sama-sama katakan lagi. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru,
tiada berkesudahan. Ya Tuhan, anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami selalu baru dan tidak pernah ada kesudahan Tuhan. Biarlah kami bersyukur atas segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Sama-sama katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh oh oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh oh oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh oh oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, oh oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau adalah Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di tempat ini. Bukan hanya karena rutinitas kami Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Bapa. Tapi karena Engkau yang hidup dan ada tinggal di dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami membawa hati, pikiran dan hidup kami untuk kami persembahkan ya Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan nyatakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Yes Tuhan, Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupakai selama hidupku. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan-Mu dalam hidup kami. Bapa
Biarlah ketika kami menaikkan pujian ini, bukan hanya sebuah pujian yang keluar dari mulut kami, tapi biarlah ini boleh menjadi doa kami, pengakuan iman kami, komitmen kami, bahwa Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Allah yang telah mengubahkan hidup kami. Kami bersyukur bahwa di pagi hari ini Engkau berikan kesempatan yang baik, tempat yang baik, untuk kami boleh bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah segala pujian penyembahan kami menyukakan hati Tuhan. Kini kami mau duduk diam merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menguraikan firman-Mu. Dan urapi setiap kami yang menerimanya, Engkau memampukan kami memahaminya. Lebih dari itu, mampukan kami untuk kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya bersyukur bahwa pagi ini boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara kembali. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya mohon dukungan doa pakai banget Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong sisipkan nama saya dalam doa Anda. Karena boleh dibilang saya sama istri kurang lebih 3 mingguan ini ngomongin galau, ya kita lagi galau. Ngomongin kita lagi, ya nggak tahu kita mesti ambil keputusan seperti apa. Karena kita mesti ngambil satu keputusan, yang keputusan itu nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Nggak mudah, serius. Bukan berarti saya sama istri saya mau cerai, enggak, bukan itu ya. Tapi urusan kaki saya, karena dari mulai bulan Januari kemarin kurang lebihnya infeksinya kambuh lagi. Jadi saya sudah WA ke dokter saya yang di Malaysia dan kemudian disuruh minum antibiotik. Sudah minum antibiotik 2 minggu, habis itu kondisinya oke, beres. Beres sebulan setengah, setelah itu infeksinya kambuh lagi, jadi bengkak lagi. Jadi kalau infeksinya kambuh itu bengkak Bapak Ibu Saudara. Jadi kaku, susah ditekuk begitu. Dan sudah 2 kali sampai minum antibiotik itu dan rupanya kira-kira 3 minggu yang lalu bengkak lagi. Dan bahkan hal yang selama 4 tahun ini belum pernah terjadi, sekarang terjadi. Jadi kemarin tuh sempat ada bengkak, ada benjolan di samping sini dan rupanya ketika suster coba suntik, coba sedot gitu cairannya, ternyata keluarnya nanah Bapak Ibu Saudara. Jadi keluarnya nanah, udah disedot, udah beres, itu 3 minggu lalu lah. Dan rupanya kemarin hari Kamis kemarin ini Anda lihat masih benjol lagi nih Bapak Ibu Saudara. Dan rupanya hari Kamis kemarin dicoba disiset begitu sama suster, rupanya nanah lagi. Dan itu kurang lebih hampir sejam lah itu dikeluarin nanahnya. Bapak Ibu bisa bayangkan disiset begitu dan dikeluarin nanahnya, dipencet tanpa dibius. Jadi rasanya udah Jadi kurang lebih 3 minggu yang lalu dengan kondisi yang benjolan samping sini, terus akhirnya kita pikir ya udahlah coba daripada ntar bolak-balik minum antibiotik, karena antibiotiknya juga nggak murah. Satu paket antibiotiknya itu 7 juta Bapak Ibu Saudara. Dan kemarin kita coba datang ke Rumah Sakit Hermina Serpong, coba kita balik lagi ke BPJS dia coba tanya, dan rupanya dokter di Hermina Serpong bilang kalau butuh tindakan gede nggak bisa di tempat kita karena plafonnya rumah sakit kita tipe C gitu ya. Nah tipe C jadi nggak bisa, butuh tindakan gede, dirujuk ke RSCM atau Fatmawati. Kita pilih Fatmawati dan ketika ketemu dokter di Fatmawati, dokternya bilang, Pak memang ada infeksi dan ini butuh tindakan, mungkin bisa jadi 2-3 kali operasi lagi. Dan kalau mau beresin infeksi,
implannya harus dicopot. Saya sampai mikir, aduh Tuhan, udah 9 kali bongkar pasang, udah 2 kali pasang implan, masa dicopot lagi gitu kan. Waktu denger itu saya udah rasanya lemes, tapi akhirnya dokternya bilang, setelah itu opsinya yaitu ada 3, dan 3-tiganya gak ada yang enak Bapak Ibu Saudara. Opsi yang pertama, kaki saya diluruskan seumur hidup. Jadi kayak waktu itu mungkin saya pernah khotbah di sini, kaki saya gak bisa ditekuk, diluruskan, tapi itu sementara. Tengahnya dikasih semen, ada antibiotiknya gitu. Tapi ini diluruskan seumur hidup. Jadi ambil tulang panggul saya kayak dicangkok begitu. Kalau udah diluruskan gak bisa dikotak-atik. Opsi yang kedua, ini juga gak enak, diamputasi. Jadi dipotong bisa batasnya dengkul, kalau mungkin infeksinya naik karena ini pasaknya sampai sini, jadi kemungkinannya dipotongnya sampai paha. Dan hal yang ketiga, karena di Indonesia ini amputasi itu nggak umum gitu. Orang kalau dengar amputasi, aduh jangan deh, kalau bisa jangan deh. Kalau nggak mau diamputasi, lututnya dikopongin. Jadi Anda dan saya kita lututnya bisa nekuk karena ada engselnya. Nah kalau ini engselnya dicopot, implan saya dicopot, jadi tulang paha sama tulang betis ini nggak ketemu. Jadi nggak bisa ditekuk-tekuk. Jadi ngelewer gitu aja kayak orang piansui. Lutut ke bawah, kayak orang kena stroke gitu, ngelewer gitu aja. Jadi di luarnya utuh, ada kakinya, tapi nggak bisa ditapakin. Saya tetap harus pakai 2 tongkat atau pakai kursi roda. Jadi dengar 3 keputusan ini nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Dan dokter bilang, Pak ini kita berburu dengan waktu, uber-uberan dengan waktu. Kalau bisa secepatnya. Tapi ngomongin secepatnya, kalau nungguin BPJS, nah ini baru ngantri dokternya aja ketemunya nanti 16 Juni. Itu baru ketemu pertama, belum ngomongin tindakan. Karena dokternya bilang ini berburu dengan waktu, jangan sampai bakterinya naik. Kalau bakterinya naik ke jantung, ke paru-paru, selesai sudah. Jadi makanya ini lagi galau ya galau. Kalau ngomongin mau cepet ya mesti bayar pribadi. Tapi kalau ngomongin pakai BPJS ya mesti sabar ngantrinya. Bapak Ibu Saudara tolong bantu doa supaya Tuhan benar-benar nyatain mukjizatnya, nyatain kuasanya, bila perlu implannya nggak usah dibongkar lagi. Amin. Tolong bantu doa Bapak Ibu Saudara. Jadi itu yang lagi saya alami hari-hari ini. Ya, oke. Thank you Bapak Ibu Saudara. Yuk sama-sama kita buka satu bagian firman Tuhan. Ini di komputer ada Alkitabnya. Ada ya. Nah, oke. Ini jangan dibukain ini dulu. Jadi ayo kita sama-sama lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, mari kita sama-sama lihat ayat 17 sampai ayat 24. Saya hari ini diberikan tema yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bicara tentang murid Yesus ya, bulan ini kalau nggak salah ya. Jadi supaya kita benar-benar bisa memiliki karakter Kristus gitu. Yuk kita lihat sama-sama Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai ayat 24. Hari ini saya diberikan tema yang menarik sekali yaitu teori dan praktek. Banyak orang Kristen jago teori, ayat Alkitab banyak, hafal, tapi prakteknya nggak ada, percuma Bapak Ibu Saudara. Setan nggak takut sama orang yang banyak ngafalin ayat, betul tidak? Tapi setan takut kalau kita benar-benar jadi orang yang nggak cuma tahu teori, tapi kita mampu mempraktekkan. Betul? Dan itu yang Tuhan mau sebenarnya. Ayo kita lihat Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan, dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu, semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun.
Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang teori dan praktek, ini menarik sekali dalam kehidupan kekristenan kita. Setiap kita orang Kristen, setiap kita anak Tuhan, kita nggak cuman butuh teori, butuh pengajaran. Tapi dalam kehidupan kita butuh mempraktekkan apa yang sudah kita terima pengajaran itu. Amin. Saya seringkali katakan kalau untuk bagian ini bicara tentang teori dan praktek hidup, itu ada 3 hal penting yang harus kita sama-sama pahami. Satu, bicara tentang pengajarannya. Saya seringkali ambil contoh begini, mungkin Bapak Ibu masih ingat lah ya, radio zaman dulu atau mungkin TV zaman dulu yang pakai antena. Pak, Bu, siarannya dikeluarkan. Ada siaran radio atau TV ini. Satu. Tapi yang kedua, siaran ini supaya bisa ditangkap dengan baik, antenanya juga mesti baik nangkepnya. Nangkep maksud saya? Nangkep maksud saya? Kita dulu pernah kan ngalamin ya, kalau sekarang sih mungkin anak-anak muda ya enggak tahu itu zamannya kita. Ilah kalau pasang antena TV, sana sini. Radio juga gitu, bila perlu taruh di atap kali supaya dapat siaran yang bagus. Siarannya jalan dari stasiun radionya. Tapi kalau antenanya enggak nangkep dengan baik, maka yang ketiga outputnya juga enggak baik. Nangkep maksud saya? Halo? Sampai di sini cukup jelas ya? Anda dan saya kita diajar dengan benar, diajar dengan baik, tapi hal yang kedua gak boleh dilupakan apa? Kita harus nerimanya dengan baik. Kalau Anda dan saya diajar dengan baik, tapi Anda dan saya gak mau nerima dengan baik, dengan hati yang lapang, jangan kaget. Outputnya, keluarnya, prakteknya juga tetap gak baik. Bukan pengajarannya gak baik. Tapi seringkali karena nerimanya gak baik, maka keluarnya, prakteknya juga jadi gak baik. Contoh sepele apa? Pengajaran firman Tuhan, mungkin ada hamba Tuhan khotbah, pendeta khotbah bilang, ampuni. Tapi kita nerimanya gak baik. Ngampuni, diinjek kita. Anda nerimanya gak baik, jangan kaget. Prakteknya juga jadi gak baik. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Bukan pengajarannya yang salah. Pengajarannya bisa jadi benar. Kalau kita nerimanya salah, akhirnya prakteknya juga salah. Tengok kanan kirimu. Kamu nerimanya benar gak? Makanya jangan kaget banyak orang Kristen masih nyimpen benci, dendam dan lain sebagainya. Bisa jadi bukannya dia gak nerima pengajaran tentang pengampunan. Dia nerima, tapi masalahnya apa? Dia gak mau nerima dengan baik. Jangan kaget, prakteknya juga jadi gak baik. Bilang sama kanan kiri Anda, makanya praktekin. Nah ayo kita belajar pagi ini, saya gak akan khotbah terlalu panjang lebar, tapi mari kita belajar dari seorang tokoh yang namanya Rasul Paulus. Bagaimana dia ini benar-benar menerima pengajaran dengan baik dan hati pikirannya menerimanya juga dengan baik. Gak cuman pengajarannya yang baik, tapi dia nerima dengan baik dan prakteknya akhirnya apa? Baik. Dan yang dia ajarin akhirnya apa? Baik juga. Pak, Bu, ada beberapa hal bicara tentang teori dan praktek yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal. Yang pertama, coba kita lihat. Di dalam bagian ini dikatakan di ayat 18, sesudah mereka datang berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu apa di situ? Bagaimana aku hidup di antara kamu. Sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kalau bicara tentang teori dan praktek dalam kehidupan kita, maka nggak bisa dipungkiri. Ini perlu memiliki keterbukaan. Anda dan saya, kita orang Kristen ini kita hidup, disadari atau gak disadari, kita mesti hidup kayak ikan di akuarium. Nah, maksud saya, Anda dan saya gak bisa dipungkiri, kita mesti bersedia
Hidup dalam keterbukaan artinya gini loh. Hidup Anda dan saya ini seperti ikan di akuarium yang mesti siap untuk dilihat setiap orang dari setiap sisi. Jelas? Jelas? Paulus bilang di situ, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Makanya saya sering kali katakan juga dalam khotbah saya juga beberapa waktu yang lalu bahkan di TikTok saya sama di IG saya. Ya saya ini gak hobi urusannya medsos Bapak Ibu Saudara. Saya selama ini gak pernah posting-posting di IG lah, Facebook lah segala macam. Paling-paling ya kalau saya ulang tahun, istri ulang tahun, anak ulang tahun. Ya cuman begitu aja. Tapi akhirnya gara-gara ada satu anak multimedia gereja yang kasih ke saya. Pastor ini aku bikinin buat pastor. Tolong dilihat pastor. Karena aku taruh di IG-ku dalam waktu 2 hari, views-nya 25.000. Jadi tolong pastor lihat. Gitu. Akhirnya saya lihat, loh bro ini kok bagus bro. Jadi saya bilang aku izin ya share di IG-ku ya sama di TikTok-ku. Saya bikin akun TikTok gak pernah posting apapun. Jadi gara-gara dia kasih itu saya coba posting. Puji Tuhan. Dalam waktu 2-3 hari sampai waduh. Ya banyak, saya juga ngerasa happy sekali. Oh iya ya bisa jadi berkat buat orang lain. Sebenarnya anak ini nawarin jasanya. Per video itu berapa gitu. Saya bilang ya udahlah kalau gitu bro tolong bikinin deh. Jadi sekarang komitmennya seminggu 2 kali dia bikinin. Yang kemarin pagi juga saya baru posting. Nggak taunya sampai malam tadi saya lihat di TikTok saya udah 30 ribuan lah. Dan rupanya ada satu video yang meledak banget gara-gara apa? Saya khotbah ngomongin ajak ngomong keluargamu. Rupanya banyak sekali dari yang non-Kristen follower saya. Makanya kata istri saya, coba sekarang kalau kamu khotbah nggak usah letter luck pakai jargon Kristen tapi value-nya, nilai-nilainya. Kalau memang bisa jadi berkat, Pak, Bu. Salah satu yang saya posting kemarin itu ngomongin susah khotbah di rumah. Saya sering kali katakan, bahkan sama istri, sama anak-anak saya sering kali ngomong, bahkan di jemaat saya sering kali bilang, khotbah di gereja gampang buat saya, karena apa khotbah di gereja paling 30, 40, 45 menit lah paling lama. Tapi paling susah khotbah di rumah. Karena apa? Istri saya, anak-anak saya lihat hidup saya. Betul tidak? Jangan sampai saya khotbah di gereja semangat, saya khotbah di gereja kayaknya wih semangat, bagus. Tapi rupanya di rumah, kalau istri dan anak-anak saya nggak lihat praktek hidup saya, bisa jadi anak-anak saya, papa khotbah mah bagus di gereja. Di rumah, pret. Jangan sampai nama saya Samuel Pristiwantoro ganti jadi Samuel Pret. Makanya kita perlu nerima firman Tuhan dengan benar, ditangkap dengan benar, sehingga akhirnya apa? Outputnya benar. Betul? Betul? Saya sekarang bisa lebih pede ngomong sama anak-anak saya, karena anak-anak saya yang paling besar 19 tahun, yang nomor 2 17 tahun, cowok dua-duanya. Paling kecil, cewek. Sekarang saya udah lebih pede ngobrol sama mereka. Saya bilang, someday kamu jadi suami. Someday kamu jadi ayah, cintai istrimu dan anak-anakmu. Karena kamu melakukannya untuk Tuhan. Itu ngomongin value, seorang suami, seorang ayah. Tapi kalau saya nggak praktek, saya ngajarin anak saya begitu, tapi ada perempuan lain dalam hidup saya, ya percuma pengajaran saya nggak ada artinya. Nah, maksud saya? Jadi ini yang pertama. Kalau kita mau bicara tentang teori dan praktek, lebih lagi dalam visi gereja ini ya, kalau nggak salah ya. Untuk setiap kita ini menjadi murid Kristus, kita memiliki karakter Kristus, karakter yang pertama, nah itu. Kita mesti hidup terbuka, mesti siap dilihat sama setiap orang. Saya suka ngomong begini, kalau orang lain mabok, judi, selingkuh, segala macam, orang lain ngomong apa di luar? Biasa, sekarang juga banyak orang kayak gitu. Tapi coba orang Kristen yang selingkuh. Coba orang Kristen yang mabok, judi, dan lain sebagainya. Orang lain bakalan ngomong apa yang di luar? Orang Kristen kok gitu? Kalimat orang Kristen kok gitu? Artinya apa? Mereka memandang orang Kristen gak pantas ngelakuin yang seperti itu.
Nangkep maksud saya? Makanya prakteknya mesti benar. Bilang sama kanan kirimu, jangan manggut-manggut doang. Kadang-kadang jemaat begini. Pulang gak dipraktekin. Nangkep maksud saya sampai di sini? Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, coba kita lihat. Apa yang dilakukan Rasul Paulus? Saya suka sekali ini. Prinsip-prinsipnya Rasul Paulus itu luar biasa banget. Dia ngajar luar biasa, tapi dia praktekin juga luar biasa. Komitmennya dia sampai dia meninggal. Komitmennya luar biasa. Nah ini yang kedua. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Ini yang kedua, karakter yang kedua yang perlu kita miliki, yaitu apa? Kerendahan hati. Kita tahu persis, kita mungkin diajar bahwa oh Yesus itu rendah hati. Dia Allah, gak menganggap dirinya setara, tapi dia menjadikan dirinya ini manusia biasa. Dia rela tinggalkan itu sorga, datang ke dalam dunia. Itu kerendahan hati Kristus. Bahkan rela mati di kayu salib, kita tahu semuanya. Yesus menunjukkan kerendahan hati dengan cara apa? Dia membasuh kaki murid-muridnya, kita tahu semuanya itu. Tapi balik lagi, gak cuman kita tahu, kita mesti nerimanya dengan benar. Hati kita mesti terbuka, belajar untuk rendah hati. Amin. Amin. Kalau kita salah, berani ngakuin salah, itu butuh kerendahan hati. Kadang-kadang kan kita terlalu sombong. Udah tahu salah tapi, buat apa gue minta maaf? Itu sombong. Kalau Anda menerima pengajarannya dengan benar, hati Anda menerimanya dengan benar, maka prakteknya harusnya benar. Rumah tangga gak bakalan jalan baik, rukun, kalau masing-masing suami istri, orang tua dan anak gak ada kerendahan hati. Butuh kerendahan hati. Saya kalau khotbah di UMAS atau lansia, saya sering kali bilang, om, tante, opa, oma tolong. Jangan sok tahu segalanya, enggak. Kita orang tua seringkali enggak tahu segalanya. Kita perlu kerendahan hati belajar dari anak cucu kita, mantu kita kalau diomongin. Jangan sok. Kadang-kadang kita ini, udah pegang handphone aja. Ini gimana matiin? Gimana matiin? Ya kan butuh anak, mantu atau cucu kita yang ngajarin. Ini loh ma, ini loh pa, ini loh akong, ama, nih begini. Kita perlu belajar dari anak, mantu atau cucu kita, betul? Jangan sampai kita orang tua kalau diajarin sama anak atau mantu atau cucu kita, ini loh mestinya gini loh, udah jangan sok ngajarin. Papa mama sudah tahu semuanya, papa mama banyak makan garam, makanya darah tinggi. Betul? Betul? Tapi jemaat di Jelambar Timur ada nggak Pak? Bu Wilis ada nggak? Oh di sini nggak ada. Saya nggak ngomongin jemaat di Jelambar Timur, nggak. Ntar takut saya nggak diundang khotbah lagi. Butuh kerendahan hati. Suami nggak sepenuhnya benar, kadang suami juga ngelakuin kesalahan. Supaya rumah tangga bisa rukun, bisa damai, butuh kerendahan hati, minta maaf sama istri. Istri juga gitu, nggak sepenuhnya benar. Kadang-kadang istri bisa buat kesalahan, butuh kerendahan hati, minta maaf sama suami. Amin. Nggak cuma tahu pengajaran, tapi butuh praktek. Orang tua kalau kita ngelakuin kesalahan, belajar minta maaf. Sama anak, mantu atau cucu. Betul? Betul? Kayaknya yang jawab cuma satu orang. Anak juga gitu, anak, mantu, cucu. Gak sepenuhnya kita benar. Sometimes kita bisa ngelakuin kesalahan. Gak ada salahnya minta maaf sama orang tua kita. Supaya apa? Keluarga kita rukun. Gak cuma tahu teori, butuh praktek. Makanya kita perlu menerima pengajaran dengan benar. Saya kan sering kali bilang, saya tadinya juga anak yang nyimpen benci, dendam sama ibu saya. Saya nyimpen kepahitan. Tapi waktu saya diajarin firman Tuhan, ampuni. Dulu saya benci, dendam sama ibu saya. Kenapa? Karena ya mungkin saking bandelnya saya. Dulu ibu saya kalau marah sering kali, ibu dari dulu pengen gugurin kamu. Udah minum jamu, minum obat kamu gak keluar-keluar.
Anda bayangkan ganteng kayak gini ditolak, apalagi jelek. Gara-gara ibu saya ngomong begitu, saya nyimpen benci dendam sama ibu saya bertahun-tahun. Sampai akhirnya ketika saya tahu firman Tuhan, bahkan ketika saya udah sekolah teologi, saya pikir iya ya. Ibu saya dulu ngomongin begitu, marahnya begitu karena kelakuan saya. Puji Tuhan banget waktu saya terima Kristus, akhirnya hubungan saya sama ibu saya dipulihkan. Makanya butuh kerendahan hati untuk kita minta maaf. Amin. Amin. Bilang sama kanan kirimu, jangan amin-amin doang. Yang ketiga, coba. Waktu saya tinggal 15 menit soalnya. Yang ketiga, coba kita lihat. Ada 6 poin nih yang saya mau bagikan. Sampai di sini cukup jelas ya, Bapak Ibu Saudara? Cukup jelas ya. Nah ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan, dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Ini loh yang ketiga, karakter yang perlu kita miliki. Karakter sebagai murid Kristus. Kalau mau praktek firman Tuhan, dibutuhkan apa? Kerelaan hati untuk berkorban. Jangan cuman kita tahu bahwa oh Yesus mati di kayu salib, berkorban memberikan nyawanya buat aku. Lah yang kita berikan buat Tuhan apa? Kalau kita nerima pengajaran dengan benar, hati pikiran kita nerimanya juga benar, maka saya yakin dan percaya kita jadi orang Kristen, kita bukan jadi orang Kristen yang hitung-hitungan sama Tuhan. Karena dia sudah memberi yang terbaik buat kita, ayo kita belajar kasih yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ngasih yang terbaik buat Tuhan itu gak cuma masalah uang. Kalau mungkin kita gak kaya, kita gak bisa memberikan banyak buat gereja. No problem, Tuhan juga tahu itu kok. Tapi bisa memberikan waktu kita. Pelayanan dan lain sebagainya. Ada satu oma yang sangat memberkati saya. Oma ini sekarang udah meninggal. Waktu itu umur berapa ya Tante Lim itu meninggal ya. Hampir 100 ya kalau gak salah ya. 100 tahun. Tapi hebatnya tante ini luar biasa, saya kagum banget. Dia tadinya ikut pelayanan paduan suara sama tim apa sih? Saya suka kebolak-balik soalnya. Angklung sama kolintang, angklung yang mana itu? Angklung yang begini ya. Kolintang yang dipukul-pukul gini ya. Saya soalnya suka kebolak-balik itu kalau ngomong itu. Nah, jadi dia pelayanan di gereja, dia choir. Dia ikut paduan suara sama tim itu, tim kolintang itu. Tapi ketika kakinya udah gak kuat berdiri lama, gak kuat lagi pergi ke sana kemari. Dia bilang sama saya, Sam, tante sekarang sudah gak bisa pelayanan choir kemana-mana. Ikut pelayanan kolintang kemana-mana, tante udah gak bisa, kakinya udah gak kuat. Tapi Tuhan kasih satu pelayanan baru, Sam. Pelayanannya apa tante? Rupanya apa? Dia bilang, tante sekarang jadi pendoa. Hebat. Kebetulan anaknya tante ini, udah saya anggap kakak saya. Si tante atau oma ini, rupanya selesai kebaktian, dia itu bawa buku kecil sama bolpen gini. Nanyain jemaat, kamu punya masalah apa yang mau tante doain? Catat nama kamu, catat masalah kamu. Itu ditanyain. Hamba Tuhannya pergumulannya apa, ditanyain, dicatat. Dan itu didoain, makanya saya bilang, Cing, ini mami ini luar biasa loh. Dia sekarang pelayanannya begini. Oh iya Sam, itu selalu ngobrol sama orang, you punya masalah apa? Aku mau doain, catetin di sini takutnya lupa. Hebat. Dalam hidup kita enggak cuman kita diajar. Yesus rela mati buat kita, Yesus berkorban buat kita. Yuk lakukan sesuatu. Amin. Buat gereja ini, buat orang sekelilingmu, buat keluargamu, lakukan sesuatu. Mungkin kita nggak bisa bantu secara keuangan, mungkin keuangan kita pas-pasan, tapi Anda bisa bantu doa. Sampai detik ini, kondisi saya juga seperti ini. Tapi sampai detik ini, setiap hari saya juga doain beberapa nama. Pak, Bu, miliki kerelaan hati untuk berkorban. Amin. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja ini jangan pelit sama Tuhan. Saya sering kali katakan jangan pelit. Orang yang sering kali pelit itu gara-gara apa? Salah nangkep lagu sekolah minggu. Persembahan kami sedikit sekali cepet. Udah sampai remaja, udah sampai pemuda, udah sampai kerja.
Wih, ngasih persembahannya begitu. Harga gorengan aja dulu cepet sampai 1.000 lebih. Kita persembahannya tetap begitu. Kalau ditanya, lu kenapa sih kok pelit banget kasih persembahan kayak gitu? Enggak, ini Alkitabiah. Karena firman Tuhan bilang, Yesus Kristus dulu sekarang selama-lamanya gak berubah. Persembahan gue juga gak berubah. Itu namanya nangkepnya salah. Tengok kanan kirimu, kayaknya lu banget. Miliki kerelaan hati untuk berkorban buat Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Karena Tuhan gak pernah hitung-hitungan sama kita. Amin. Yang keempat. Nah, masih kuat? Kalau gak kuat kita tutup dalam doa. Masih kuat ya? Nah, ini yang keempat. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ini karakter yang keempat kalau kita mau praktekkan. Yaitu apa? Kesetiaan. Ayo kita belajar jadi orang-orang yang setia. Hari-hari ini cari orang yang setia rada-rada susah Bapak Ibu Saudara. Bener gak? Siapa yang belum nikah? Yang belum nikah. Banyak yang belum nikah. Yang udah nikah jangan ngacung. Jangan promosi. Saya sering kali bilang hari-hari ini cari pasangan yang setia itu gak mudah. Jangan sampai nanti ketika pacaran aja, yo ilah sudah buka cabang. Kalau tanya, mana pacarmu? Itu. Lu kok itu banyak banget? Kak Sam pacarku sih ini. Lah yang ini apa? Ini kan Sevilla. Lah yang ini TTM, teman tapi mesra. Yang ini CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Lah yang ini, Kak Sam, ini kan cuman HTS, hubungan tanpa status. Ya Tuhan, orang kalau masih pacaran aja berani buka cabang, ketika nikah gak jauh dari selingkuh. Karena apa? Itu karakter. Itu karakter. Bilang sama kanan kirimu, lu termasuk gak? Jangan cuman kita tahu bahwa Allah setia sama kita. Belajar jadi orang yang setia sama Tuhan. Amin. Hari-hari ini gak bisa dipungkiri. Pelayan Tuhan juga banyak yang akhirnya jadi gak setia. WL, singer, pemain musik, gara-gara ada yang nawarin PK lebih gede hilang. Betul tidak? Pendeta juga begitu. Ini saya ngomong belak-belakan Bapak Ibu Saudara. Kadang pendeta diundang khotbah suka nanya, jemaatnya berapa banyak? Karena banyak dikitnya jemaat mempengaruhi PK yang diterima. Bahkan bisa jadi kalau seumpama diundang ke gereja sini, tapi ada gereja yang lebih gede yang ngundang. Bisa jadi yang sini di cancel supaya nerima yang situ. Urusannya PK, ya ilah. Tuhan udah mau mati buat kita, makanya lagu pujian tadi yang pertama backgroundnya apa? Salibnya, mahkota durinya Kristus. Tolong diingat harusnya kita yang ada di situ. Belajar setia. Dalam pelayanan belajar setia Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau orang setia ditaruh dimanapun dia tetap setia. Di pelayanan ayo kita belajar setia. Di rumah tangga setia Bapak Ibu Saudara. Sama pasangan kita. Amin. Saya juga baru ngerti ini sekarang. Ya gara-gara itu posting-posting di IG, di TikTok. Saya sambil ketawa-ketawa sama istri saya. Karena bolak-balik udah ada yang DM. Halo Koko, salam kenal. Saya udah ciriin deh, pokoknya kalau ada yang kayak begini dah diawali dengan halo Koko atau kakak, salam kenal. Habis itu nanya, kamu tinggal di mana? Kayak kemarin saya udah bales, di BSD. Kamu lagi ngapain? Joilah, saya udah langsung blok, udah. Dan saya tunjukin sama istri saya, ayo belajar. Ayo belajar, kita punya pasangan harus setia. Belajar setiap pasangan di sini punya password, satu passwordnya. Jangan pernah ada dusta di antara kita. Wis, haleluya. Setia Bapak Ibu Saudara, setia. Yang kelima, coba kita lihat. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku.
Ini yang kelima, karakter yang perlu kita miliki sebagai murid Kristus. Ya, yaitu apa? Ketaatan. Seperti tadi di awal saya katakan, setan itu nggak takut dengan orang yang hafal banyak ayat. Mungkin Anda hafal ayat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan kamus di belakang Anda hafal. Tapi kalau nggak praktek buat apa? Firman Tuhan tuh nggak cuma ngelotok di sini, tapi harusnya firman Tuhan benar-benar mengubahkan hidup kita. Taat. Dulu sebelum saya kenal firman Tuhan, saya nyimpen kepahitan, benci, dendam sama orang tua saya. Tapi waktu saya diajar firman Tuhan, ya harusnya saya berubah. Saya taat, saya mau ngampuni ibu saya mau memaafkan ibu saya. Dan rupanya ketika saya tahu kenapa ibu saya, marahnya sampai kayak gitu. Ya karena kelakuan saya, dan terlebih lagi, ibu saya ngalamin kepahitan. Jadi akhirnya saya justru tadinya benci dendam sama ibu saya, setelah saya tahu, saya akhirnya sayang banget sama ibu saya. Kenapa ibu saya kalau marah kayak gitu, ngomongnya kayak bikin orang pahit gitu ya, bikin orang sakit hati banget. Rupanya apa? Nah ini akhirnya seringkali sekarang saya suka ajarkan kepada jemaat. Tolong lihat, orang kalau ngomongnya suka pedes, tajam, bikin orang sakit hati, pahit. Biasanya hati pikirannya orang itu juga pahit. Nangkep maksud saya? Nangkep maksud saya? Ini kalau saya khotbah tentang luka batin, akar pahit, saya seringkali sampaikan. Coba lihat. Orang kalau hati pikirannya dipenuhi benci dendam, ngalamin kepahitan, ngalamin luka, gak diberesin, maka cenderungnya luka itu ditularin. Contoh, ada istri kalau disakitin sama suaminya, langsung ngomong ke anak-anaknya. Lo lihat, papamu itu ya. Itu dia lagi mentransfer kepahitan itu. Nangkep maksud saya? Nangkep maksud saya? Itu perlu diberesin. Kalau ada suami, dia ngalamin luka dengan istrinya, gak diberesin, langsung ngomong, lu lihat mama lu kelakuannya ya. Jangan-jangan di sini ada banyak ama akong yang ngalamin kepahitan, gak diberesin. Ngomong ke cucunya, lu lihat mamamu itu ya. Saya tadinya benci dendam sama ibu saya, tapi waktu saya tahu ternyata apa? Ibu saya dilukai sama ayah saya. Makanya kenapa nama saya Pristiwantoro? Banyak orang suka nanya itu, Pak Sam kenapa sih namanya kok Pristiwantoro? Ada peristiwa apa sih? Saya suka sambil guyon, saya lahirnya di becak. Karena belum nyampe rumah sakit saya udah keburu keluar. Makanya ada peristiwa itu. Padahal sesungguhnya bapak saya punya istri 2. Bapak saya punya istri 2. Dulu saya malu ngakuin ini. Tapi ketika saya dipulihkan, hubungan saya sama ibu saya dipulihkan, saya seringkali sharing. Bapak saya punya istri 2. Istri yang pertama, nganggepnya ibu saya ngambil suaminya. Ibu saya sebagai istri yang kedua, ibu saya ngerasa ditipu. Karena apa? Bapak saya punya surat cerai. Dia ngakunya duda. Makanya saya bilang, gak ada ceritanya bibit bebet bobot. Di dalam Kristus kita ciptaan baru. Laki-laki kalau niatnya selingkuh, caranya ada aja. Kalau sebelahmu itu laki-laki, tolong bilang, lu termasuk gak? Tanya, kalau sebelah Anda itu laki-laki, lebih lagi kalau suamimu, kamu termasuk gak? Makanya saya suka bilang kalau saya khotbah, orang tampang saya lebih ganteng dari bapak saya. Kalau memang saya mau begitu bisa aja. Tapi belajar untuk apa? Taat. Taat. Tadi kan lagu pujian tadi bro ya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan. Saya ketika ngerti bahwa ibu saya dilukai sama ayah saya, makanya ketika tahu itu, waktu kondisi ibu saya sudah hamil. Ketika tahu bahwa bapak saya punya istri, punya anak, saya mau digugurin. Makanya kenapa saya lahir, ada nama Pristiwantoro. Saya ketika tahu bahwa ibu saya dilukai sama ayah saya sayang banget. Dan boleh sedikit bangga buat saya. Prestasi
yang pernah saya lakukan. Akhirnya apa? Ibu tiri saya bisa saya pertemukan dengan ibu saya supaya saling maafin. Ibu saya Muslim, ibu tiri saya Muslim, udah meninggal sekarang. Dan setiap kali kalau ke Surabaya, istri sama anak-anak saya ajak untuk ke sana. Ayo ketemu Mbah, saya ajarin anak-anak saya untuk cium pipi kanan kiri buat ibu tiri saya. Supaya kita jadi kesaksian. Nah, maksud saya, nah yang lucunya apa? Anak saya waktu itu kan masih kecil-kecil. Yang paling gede ini suka jahil gitu. Pak, Mbah kan udah meninggal, artinya ibu saya udah meninggal. Ini Mbah juga. Ini mamanya Papa juga. Udah pokoknya cium aja Mbah, ntar udah gede Papa jelasin. Bikin repot kalau jelasin. Tapi itu yang saya bersyukur. Saya disayang sama ibu tiri saya. Ibu tiri saya juga sayang sama istri saya dan anak-anak saya. Pak, Bu, belajar hidup taat. Supaya hidup kita jadi kesaksian. Amin. Yang keenam, yang terakhir. Haleluya. Kalau bicara terakhir ini mujizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan. Amin. Yang keenam kita lihat. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja, apa di situ? Aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang karakter, supaya kita memiliki karakter Kristus, kalau dikaitkan dengan tema ini, teori dan praktek, maka yang keenam, kita mesti jadi orang-orang yang mampu untuk finishing well. Artinya menyelesaikan sampai akhir. Gak ada ceritanya seorang pemenang kalau gak selesai sampai garis finish. Saya seringkali sampaikan, seorang pemenang itu bukan yang paling semangat di garis start. Tapi seorang pemenang adalah orang yang mampu mencapai garis akhir. Amin. Dalam pelayanan saya seringkali katakan buat kita-kita yang melayani Tuhan. Bahkan saya sendiri juga seringkali diberkati kalau seumpama ada hamba-hamba Tuhan yang senior. Udah umur 70, 80 tahun. Bahkan seperti Tante Poppy juga sampai dipanggil Tuhan tetap jadi ibu gembala. Ada hamba-hamba Tuhan yang udah umur 80 lebih tapi masih setia pelayanan. Saya seringkali tanya sama diri saya sendiri. Samuel, kalau kamu semangat di umur kamu, sekarang umur saya 53. Kalau saya semangat di umur 53 itu gampang. Tapi bagaimana saya tetap semangat sampai umur 70, 75, 80 itu enggak mudah. Saya mesti menyelesaikan sampai garis akhir. Jangan sampai kita mengawali di dalam roh, tapi kita mengakhirinya dalam daging. Banyak hamba Tuhan jatuh, cuman perkara apa? Kedagingan, Bapak Ibu Saudara. Banyak rumah tangga hancur cuman gara-gara apa? Kedagingan. Ayo kita belajar setia sampai akhir. Itu enggak mudah. Makanya orang kalau semua mau nikah, pakai cincin nikah itu enggak mudah. Itu butuh komitmen kuat, Bapak Ibu Saudara. Enggak cuma janji di depan pendeta, di depan jemaat, di depan orang tua. Tapi kita janji di hadapan Tuhan. Setia sampai akhir. Dalam hidup pelayanan kita, dalam kehidupan iman kita. Ayo setia sampai akhir. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan sampai gara-gara pasangan iman kita ditransfer. Bener enggak? Jangan sampai gara-gara supaya tetap terkenal di TV, tetap jadi artis terkenal, iman ditransfer. Tolong ingat, sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan sampai perkara keuangan, perkara posisi, perkara pekerjaan, iman kita ditransfer. Jangan Bapak Ibu Saudara, setia sampai akhir. Itu penting sekali. Amin. Biarlah 6 hal ini boleh jadi berkat, jadi rema, jadi kekuatan buat setiap kita. Ayo kita jadi orang-orang yang gak cuma tahu teori, diajar, di pikiran, tapi kita menerimanya dengan benar. Hati kita terbuka untuk pengajaran itu, sehingga itu mengubahkan hidup kita. Amin. Yuk kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur, secara sederhana, secara singkat hamba menguraikan firman-Mu, tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema, menjadi berkat kekuatan bagi setiap kami. Mampukan kami Tuhan, bukan hanya kami mau menerima pengajaran-pengajaran dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka, untuk kami terus diisi oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga pada akhirnya Tuhan bukan hanya sebuah teori
yang kami terima, tapi kami boleh mempraktekannya dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga melalui kehidupan kami karakter Kristus boleh dinyatakan. Kami menjadi murid-murid Kristus yang mau terus-menerus belajar. Dan biarlah kami punya komitmen taat setia kepadamu Tuhan. Bahkan sampai akhir Tuhan memanggil kami terus setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umatmu, berkati dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf saya nggak ikut sampai selesai ibadah karena saya mesti nyambung ke GBI LOC di Hayam Wuruk. Tuhan berkati kita semua. Shalom Jemaat GBI Jelamar Timur, kiranya setiap kita dapat melakukan apa yang dikehendaki Allah bagi kita. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini pada pukul 12.30, anak-anak muda diundang untuk hadir di dalam ibadah Youth Sunday Service di Gedung 52 lantai 2. Anak-anak muda akan sama-sama belajar tentang Christian Worldview yang akan dilayani oleh Cimaria Francisca. Pada hari Rabu 28 Mei 2025, para wanita kembali diundang untuk hadir di dalam ibadah WBI di Gedung 52 lantai 2 pada pukul 5 sore. Para wanita akan sama-sama dilayani oleh Bapak Charlton yang akan belajar tentang Tuhan kekuatanku. Kita akan sama-sama merayakan kenaikan Tuhan kita pada hari Kamis 29 Mei 2025 di Gedung 52 lantai 3 pada pukul 8 pagi. Kita akan sama-sama belajar tentang Go and Disciple yang akan dilayani oleh Pak Beni Patina Sarani. Kemudian pada hari Minggu 1 Juni 2025, ibadah raya akan kembali dilaksanakan di Gedung 52 lantai 3 pada pukul 8 pagi. Kita akan sama-sama belajar tentang memelihara tubuh yang akan dilayani oleh Bapak Johannes Andijaya. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Kemudian pada pukul 12.30, anak-anak muda diundang untuk hadir dalam ibadah Youth Sunday Service di Gedung 52 lantai 2. Kita akan sama-sama belajar tentang ateis praktis yang akan dilayani oleh Ko Agus. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Selamat menjadi dampak. Happy Sunday. Oke. Amin buat firman Tuhan. Seberapa banyak kita yang diberkati pagi hari ini melalui firman Tuhan? Lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kita terus membuka hati kita, menerima firman itu dengan benar dan baik. Sehingga output yang keluar dari hidup kita pun akan baik gitu ya. Bapak Ibu, terima kasih juga buat Bapak Samuel juga yang udah meninggalkan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga, dan kita terus dukung dalam doa untuk kesembuhan Bapak Samuel. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan pagi hari ini. Saya sebelum itu menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangan. Ada ya Bapak Ibu ya, haleluya. Nanti tim asyar boleh mendata. Bapak Ibu, kami mengundang kembali apabila Bapak Ibu tidak memiliki gereja tetap, dan kami mengundang untuk setiap minggunya ibadah bersama-sama dengan kami setiap jam 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita jalankan persembahan. Persembahan kita akan dilakukan 2 kali. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, Bapak Ibu boleh dapat mentransfer atau rekening untuk yang tertera di layar Bapak Ibu. Oke, kita jalankan. Sebelum kita jalankan persembahan kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana kami boleh dapat mendengarkan firman-Mu yang membukakan setiap hati dan pikiran kami. Bagaimana kami boleh hidup terus di dalam Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kami. Di mana bukan hanya firman-Mu tertanam di hati kami Tuhan, tapi melainkan boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan. Dan buahnya itu Tuhan
boleh dinikmati banyak orang yang di sekeliling kami, Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan-Mu tempat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita jalankan persembahan kita. Kita semua untuk bangkit berdiri. Segala di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu. Kami mau mengasihi Engkau, kami mau memuliakan Yesus, memuliakan Bapa dan Raja. Engkaulah segalanya, Yesus di dalam hidupku. Kerajaan
semakin mengasihi Engkau Tuhan. Apapun itu yang harus kami lakukan dan kerjakan dalam hidup kami. Kami mau bawa hidup kami terus mendekat kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami terima hari ini. Biarlah setiap tanah hati yang baik boleh menerima benih firman Tuhan yang akan terus bertumbuh berakar, berbuah lebat bagi kesenangan-Mu ya Allah. Tuhan ubahkan hati dan kehidupan kami. Sehingga dari minggu ke minggu, dari waktu ke waktu, semakin kami mendengar firman-Mu, kebenaran-Mu memproses kehidupan kami. Kebenaran-Mu membentuk setiap kami. Kebenaran-Mu menjadikan kami manusia baru di dalam Kristus. Untuk kami hidup bagi Allah dan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami secara khusus Tuhan bersehati berdoa untuk Bapak Samuel Pristiwantoro. Kau memakai kehidupannya, Kau memakai pelayanannya dimanapun ia berada. Tuhan, pengurapan-Mu turun atasnya. Dan melalui kehidupannya banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Allah. Dan saat ini kami bersepakat bersehati, kami berdoa. Menyerahkan Bapak Samuel Pristiwantoro dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan yang Kau kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya kuasa dan kasih-Mu dinyatakan. Mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa buat setiap kami yang hadir. Ataupun yang menyaksikan ibadah ini secara online dari manapun kami berada. Kami berdoa. Bila setiap kami yang lemah, kami memperoleh kekuatan baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang sakit, kami menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar iman kami terus tertuju kepada Allah, sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah setiap kami boleh terus dibentuk untuk menjadi murid-murid Kristus yang setia. Memelihara kesetiaan kami. Melakukan ketaatan kami. Dan apapun tantangan hidup yang kami hadapi. Biarlah kami boleh terus tampil sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang berdiri di atas kebenaran firman-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Dan saat ini kami berdoa buat Bapak Gembala kami. Yang sedang mengikuti seminar di Korea. Kami berdoa biar Engkau memelihara kesehatannya. Sehingga minggu depan boleh bersama-sama dengan kami kembali di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saat ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pernikahanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati studimu. Tuhan memberkati kemanapun engkau pergi dan melangkah. Tuhan akan menjadikan engkau berkat. Saat ini pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan di dalam Roh Kudus. Penyertaan dan penghiburan. Tuntunan Roh Kudus akan senantiasa menyertai setiap kita. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan,
selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.